Part 2 nomor 11 sampai 25. Oke, lanjut nomor 11. Nomor 11 ini bentuk persentase dari 89 per 5. Nah, persen itu adalah per 100 ya. Persen itu per 100. Jadi dari yang awalnya ini bentuknya itu 89 per 5, kita buat jadi berapa per 100 gitu. Oke, 89 per 5. Nah, ini kita buat jadi per 100. Kita buat jadi per 100. 5 kali 20 ya, berarti yang 89 nya juga harus kali 20. 89 kali 20 jadinya 1780. 1780 persen atau per 100. Jadi kita pakai ini aja ya, ini yang paling mendekati, paling masuk akal ya. Masuk akal. Harusnya itu ya, ini jadinya 1 2 nolnya 2, jadi kita kasih dia ini 2 angka di belakang koma, 1 2 gitu. Oke, lanjut nomor 12. Nomor 12, apabila jumlah dua bilangan adalah 33, selisihnya itu 15, tentukan nilai kedua bilangan tersebut. Oke, jadi di sini aku bakal pakai aljabar ya. Jadi kan dia bilang tuh ada dua buah bilangan, kalau dijumlah itu 33. Misalkan ini ada A plus B sama dengan 33, lalu selisihnya berarti yang dikurang ya, A min B sama dengan 15. Ini dari bentuk kalimat aku rubah ke bentuk matematika ya. Nah, dari sini aku kurangkan ya. Nah, ini A dikurangi A nya habis, lalu B dikurangi min B, kayak gini ya. B dikurangi min B. Ini jadinya nanti kan minus ketemu kurung ketemu minus, dia berubah jadi B plus B. Nah, B plus B itu adalah 2B ya, 2B. Nah, ini. Terus yang hasilnya 33 kurangi 15. 13 kurangi 5 itu adalah 8. Yang ini tadi udah dipinjam, jadi 2 kurangi 1 1. Nah, 2B nya ternyata adalah 18. Jadi B sama dengan 9. Tuh, B nya sama dengan 9. Nah, ini nggak ada jawabannya ya kayaknya ya. Nggak ada jawabannya. Tentukan nilai kedua bilangan tersebut. Ya jelas tidak ada jawabannya. Iso ya. 18 ini udah 18 kan, punya 9 ya. Harusnya ya. Bentar aku coba dengan aku tambah aja ya. Tambah bilangan adalah 33, udah benar. A plus B 33, selisihnya 15, A min B 15, sudah benar. Tentukan nilai kedua bilangan tersebut. Oke, ini aku tambah sekarang nih. Aku akan berubah A tambah A jadi 2A, B tambah min B jadi ya, B tambah min B. Nah, ini hasilnya berubah jadi gini ya, jadi 0. Nah, ini habis gak ada lagi. Ini kalau kita tambah 3 tambah 5 itu 8, 3 kurangi 1 itu 2, A nya bakal ketemu 14. Nah kan, tetap gak ada ya. Enggak, ini 4, sorry. Ini 24. 8, 3 tambah 1, 4. Tadi malah aku kurang ya. 4, 48, jadi A nya adalah 24. Nah, di sini yang 24 cuma B aja ya. Jadi ya, ini A nya 24 gitu. 24 kurangi 15, harusnya 24 kurangi 15, harusnya ya 9 ya. Tapi di sini nggak ada, ini harusnya 9 ya. Bukan 5 ya, harusnya 9 gitu. Ini yang salah bukan yang ngerjain kalau kayak gini ya. Yang buat soal yang salah. Tapi nggak apa-apa, karena memang manusia pasti bisa salah juga. Nah, ini soal yang menarik nih, nomor 13 ini lumayan menarik ya. Kenapa menarik? Karena ini dia jadi satu, pembagian dan perkalian. Nah, kalau kayak gini paling aman itu kita kerjain dari kiri ya. Bukan paling aman sih, emang hitungnya caranya gitu. 870 kita bagi dulu dengan 6, baru kita kali dengan 5. 870 kita bagi dengan 6, lalu kita kali dengan 5, hasilnya adalah 725. Nah, ini yang benar. Dari kanan dulu ya, dari kiri dulu. Nah, ini kita kurang aja biar enak. Kalau dia pembagian dan pengalian berdebetan itu kita kerjain dari kiri. Oke, lanjut nomor 15. Suhu dalam freezer itu adalah 13 derajat Celcius, minus 13 derajat Celcius. Beberapa saat dinaikkan menjadi 4 derajat Celcius. Jika seluruh udara di luar ruangan pendingin adalah 34 derajat Celcius, maka selisih suhu udara di dalam dan di luar itu berapa? Jadi awalnya ya, suhu di dalam freezer ya,
suhu dalam freezer. Suhu dalam freezer awalnya itu minus 13 derajat Celcius, dinaikkan. Nah, ini ada kata-kata dinaikkan 4 derajat Celcius, berarti kita tambah ya, kita tambah 4 derajat Celcius ini. Jadi ini tinggal minus 9 derajat Celcius. Nah, ini suhu dalam freezer sekarang ya, suhu dalam freezer sekarang, suhu dalam freezer sekarang. Selisihnya berapa dengan suhu di luar? Suhu di luar, maka selisih suhu di dalam dan di luar. Oh ya, selisih itu sebenarnya mutlak ya, nilai mutlak. Selisih itu suatu perbedaan, jadi harusnya nggak minus ya. Selisihnya ya tinggal 34 derajat Celcius kita kurangin minus 9. Kita kurangin lagi minus 9, minus 9. Jadi malah kita tambah ya, jadinya ya 43 derajat. Nah itu 43 derajat Celcius. Nah, di dalam sama di luar, kita acuannya itu yang di dalam ya, di dalam sama di luar. Jadi dari dingin ke panas, selisihnya berarti adalah 43 derajat Celcius itu. Dingin ke panas, di dalam dan di luar. Beda lagi kalau selisih dari luar dan di dalam. Nah, luar kan plus tuh, dari dalam minus. Jadi selisihnya ya makin turun atau minus. Selanjutnya nomor 15 hasil dari akar 256 dan 23 kuadrat itu berapa? Akar 256 itu adalah, kalau nggak salah 16 ya. Lalu untuk 23 kuadrat sendiri ya, biar kita kalikan aja 23 kali 23 529 di sini, 529. Nah, ini kan ditambahin tuh, jadi akar 256 ditambah 23 kuadrat ini sama dengan 16 ditambah 529. Gampang sekali ya, 545. Nah tuh. Nah, ini ada KPK lagi sekarang. Selisih KPK dan FBB dari 108 dan 72. Jangan salah ya, dia tidak tanya KPK sama FB nya ini berapa, tapi dia tanya selisihnya. Selisih ini harus kamu garis bawah ya, selisih itu ya. Jadi kita cari tahu dulu KPK dan FB nya berapa. 108. Nah, perlunya berapa aja? 108 itu, nah, kita bagi 2 jadinya 54, kita bagi 2 lagi jadinya 27, kita bagi 2 lagi nggak bisa, kita bagi 3 jadinya 9, kita bagi 3. Faktor primanya jadinya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 pangkat 3. Terus yang 72 itu ya bagus dulu, nggak kepake. 72 jadinya 2 46, 2 lagi 46, sorry salah, 2 lagi jadinya 18, terus bagi 2 lagi 9. Nah, berarti ini udah ketemu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Sekarang kita tentuin KPK sama FBB nya. KPK nya itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3, terus FBB nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini 8 kali 27, 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 itu 27. Nah, ini jadinya 216. Nah, kalau ini 4 kali 9 36. Selisihnya ya udah kita tinggal kurangin aja. Selisihnya berarti adalah 180. Berarti yang B. Lanjut nomor 17. Nah ini 136 itu sama dengan 64 dikurangin 6 kali 16 bagi 8 sama dengan N. Nah, maksudnya gimana soal ini ya? Ini soal yang salah sih, jadi nggak usah. Ada ini ada sama dengan ya, ada sama dengan di situ. Terus ada N lagi. Maksudnya ini nggak bisa dikerjain kayak gini. Soalnya nggak realistis.
Nah kalau ini masih bisa nih. 5 2 per 5 dikali 4 per 9 dibagi 1,5 dibagi 1,5. 5 2 per 5 itu kalau aku ubah jadi pecahan biasa, dia 5 kali 5 tambah 2 27 per 5 kali 4 per 9. Nah gini. Lalu dibagi 1,5 aku buat jadi pecahan, dia menjadi 15 per 10. Nah seperti yang tadi ya sebelumnya ya, kalau ada perkalian dan pembagian itu berhimpitan, kita hitungnya dari kiri ya, dari kiri. Nah ini bisa kita coretnya jadinya bagi 9 1, bagi 9 3, ini jadi 3, ini jadi 1. Nah selanjutnya berarti tabelnya 3 kali 4 itu 12 per 5. Nah gini, ini kan pembagiannya, itu pembagian. Ini bisa berubah menjadi perkalian ini kalau kita bolak-balik ya, kita bolak-balik. Waduh, terlalu besar. Nah, kita balik aja, 10 yang taruh di atas, 15 nya di bawah gini. Nah, ini kita bisa coret lagi, habis ini jadi 2, terus ini bisa kita coret jadi 3, 15 bagi 3 jadinya 5, ini bagi 3 jadinya 4. Jadi 4 kali 2, 4 kali 2 ini sama dengan 8 per 5. Ini kita ubah lagi karena udah gak bisa disederhanakan lagi ya, ini bentuk yang paling kecil 8 sama 5 ini bakal kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Caranya kayak gini, 8 bagi 5 itu hasilnya adalah 1 sisa 3, jadi sisanya jadi pembilang, untuk menyebutnya tetap 5. Nah, jadi dijawabannya 1 3 per 5 atau yang C. Oke, lanjut lagi nomor 19. Penduduk suatu perkampungan itu diketahui ada 182 jiwa berusia kurang dari 40 tahun. Jadi yang kurang dari 40 tahun itu sebanyak 182 jiwa. Kurang dari ya, jadi gini ya, kurang dari 40 tahun itu banyaknya ada 182. Nah, ada 128 jiwa berusia lebih dari 20 tahun. Nah, yang lebih dari 20 tahun itu adalah 128. Itu 28 jiwa. Sedangkan yang umurnya itu di antara 20 dan 40 itu ada 85 jiwa. Jadi misalkan umur gini, umurnya itu di atasnya 20, di atasnya 20, tapi lebih kecil daripada 40. Itu sebanyak 85 jiwa, 85 jiwa. Banyak penduduk di perkampungan itu adalah berapa? Banyak penduduk di perkampungan itu berapa? Berapa ya? Jadi yang kurang dari 40 itu ada 182. Kita tambahin yang di atasnya 20 ya. Di atasnya 20 berarti ada 21 dan seterusnya. Gitu. 128. Nah, ini. Tapi ini yang lebih kecil, lebih kecil daripada 40 itu kan termasuk yang 20 juga. Termasuk yang 21 juga. Termasuk yang 30 juga. Nah, biar kita nggak ngitungnya double, kalau cuma gini aja itu kita bakal hitung double ya, 2 kali. Misalkan ada yang umur 25 tahun itu kita hitung 2 kali. Nah, biar nggak kehitung 2 kali, satu orang itu kita kurangkan dengan 85. Jadi banyaknya penduduk adalah itu. Tinggal kita hitung aja, 182 ditambah 128 kita kurangi 85. Hasilnya adalah 225. Nah, jawabannya C. Jawabannya C. Untuk nomor 20, Ita membeli alat tulis seharga 2000. Kemudian dia membeli lagi seharga seharga 4.500. Uang yang dikeluarkan Ita seluruhnya itu berapa? Membeli alat tulis harga 2.000 rupiah, membeli lagi seharga ini, dan gini ditanyakan ya. Udah kacau sih. Lanjut nomor 21. Sebuah kelompok musik itu bermain pada pukul 7.30 malam. Mereka selesai bermain pukul 11 lebih 10 malam. Berapa jam kelompok itu bermain musik? Berapa jam kelompok itu bermain musik? Sama kayak tadi, kita kurangin aja ya. Kita kurangin aja 11.10 dengan 07.30. Nah ini minjem seperti kayak tadi. Minjem jadi berubah jadi enggak di 10 lagi, tapi 70 ya. 1 jam tambah 10 menit 70. Nah yang ini tinggal jadi 10. 70 kurangi 30 itu 40 menit. 10 kurangi 7 itu adalah 3 jam 40 menit ini artinya 3 jam 40 menit. Nah 40 menit ini kita bisa tulis kayak gini, 40 per 60. 40 kita coret-coret, lalu kita bagi 2, kita bagi 2, 3. Nah, tuh. Jadi
jadinya 2/3. 40 menit itu 2/3 jam. 3 jam ya 3 jam aja. 3 jam 3 jam tambah 3 jam tambah 2/3. 2/3. Nah ini jawabannya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Nah, isi banget. Selanjutnya, buku itu mempunyai 54 buku. Mempunyai 54 buku. 45 penghapus dan 45 penghapus dan 30 penggaris. Nah, alat-alat tulis itu akan dibagikan kepada siswanya dengan ketentuan ya, dengan ketentuan setiap jenis alat tulis diperoleh anak itu sama. Ini berarti adalah mencari FPB ya. Jadi ada beberapa barang berbeda mau dibagikan ke beberapa anak. Jadi ini pasti FPB. Kalau ada soal kayak gini itu kita carinya ya cari FPB. Nah, kalau FPB-nya 15 nggak mungkin, tidak mungkin ya. FPB-nya 15 itu nggak mungkin karena ini ada 54. 15 kali berapa yang bisa jadi? Dari 54 bagi 15 kan nggak bisa. Nah, jadi bukan 54. Kalau 9 nih, 54 dibagi 9, 54 bagi 9 itu 6 ya. Nah, 45 bagi 9 itu 5. Tapi yang 30 yang nggak bisa, 30 yang nggak bisa dibagi 9. Jadi bukan 9 juga. Nah, sekarang 6. 54 bagi 6 itu bisa. 45 bagi 6, 45 bagi 6 itu tidak bisa. Nah, berarti ya udah ini pasti yang A jawabannya. Nah, untuk nomor 23 ini masuk akal ya, masih masuk akal ya. Sama dengannya cuma ada satu, fine. Nah, kalau kayak gini, yang kita kerjain duluan adalah yang perkalian ya. Itu ada penjumlahan. Dan di sini ada perkalian. Jadi kita kerjain yang perkalian dulu. Tapi iya sih. 34 kita kali 27 itu hasilnya adalah 965 yang aku tulis dulu plus. Nah ini karena minus dikali positif. Perkalian kalau perkaliannya beda, tandanya beda, positif dan negatif itu dia menghasilkan negatif. Tapi kalau sama kayak positif kali positif ya positif, negatif kali negatif positif. Jadi kalau tandanya sama dia jadi positif, kalau perkalian tandanya beda dia jadi negatif. Ini hasilnya adalah 816 minus ya, minus karena ini tadi minus. Ini sama aja kayak 965 kita kurangi 816 24. Pak Ahmad itu punya 15 kg beras, 60 butir telur dan 5 bungkus mie. Bahan makanan tersebut akan dibagikan kepada tetangganya dengan jumlah dan jenis yang sama. Jumlah tetangga paling banyak ya, ini cari FPB lagi ya, cari FPB lagi. Loh, tapi harusnya ini bisa dibagi ke 15 ya, 15 orang ya. 15 bagi 15 ya 1. 60 bagi 15, 60 bagi 15 4. 45 bagi 15 3. Nah, harusnya jawabannya itu 15. Ini salah ya. Dengan jumlah dan jenis yang sama, jumlah tangga paling banyak. Ya paling banyak ya harusnya 15 ya. Kamu kasih jawaban sendiri deh. 15. Nah, ini jawabannya. Bedain deh warnanya. Jadi 15. Balik merah, jawabannya oke. Nomor 25. Jika harga 17 botol minuman itu adalah 22.100, maka 40 botol itu berapa harganya? Ya, ini gampang juga ya. Gampang. Udah habis sampai nomor 25 aja ya. Ya, 22.100 itu kita bagi aja dengan 17 ya, bagi 17. 22.100 kita bagi 17 itu hasilnya adalah 1.300. Harga 1 botol sama dengan 22.100 kita bagi 17, jadinya 1.300. Harga 1 botolnya itu 1.300. Jadi harga 40 botol sama dengan ya 1.300 nih kali 40 kali 40 ya, 50